kita dalam kegiatan di saat ini. Serta adik-adik mahasiswa semua yang boleh join di saat ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat berpartisipasi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kesempatannya kita semua boleh berkumpul dalam kegiatan di saat ini, yaitu kegiatan pelatihan Story Tribe sebagai media pembelajaran digital. Jadi perlu diketahui adik-adik bahwa teknologi berjalan semakin maju, pembelajaran juga semakin meningkat sesuai dengan teknologi yang berkembang ini, maka adik-adik punya tugas untuk bagaimana ke depan sebagai seorang calon guru matematika yang baik, mampu menyediakan media pembelajaran yang baik untuk anak-anaknya. Makanya itu kami program studi berinisiatif untuk melakukan kegiatan ini supaya adik-adik dapat sesuatu yang baru lagi. Untuk itu, pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Moma untuk dengan resmi membuka kegiatan di saat ini kepada Pak Kapolri. Waktu dan media saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Aceh sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Acara pelatihan tanggal 27 Mei 2025 ini diselenggarakan oleh Peran Studi Pendidikan Tematika di Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan mengambil tema Story Tribal sebagai media pembelajaran digital. Digital. Jadi oleh Pak Aceh tadi itu memang pembelajaran model-model atau digital ya, IT yang selama ini perlu mahasiswa calon guru ataupun guru, baik dari matematika, bahasa Inggris, PGSD dan sebagainya, itu harus betul-betul harus menguasai teknologi ya. Dia harus melek teknologi. Teknologi dalam ini media pembelajaran ya. Jadi orientasinya kita sekarang ke teknologi digital. Jadi saudara nanti setelah lulus D1 pendidikan matematika atau di PGSD, saudara harus juga mampu mengikuti lanjutan yaitu PPG supaya saudara menjadi guru profesional. Nah, supaya jadi profesional harus menguasai media pembelajaran digital. IT itu penting. Ya, IT penting. Jadi bukan hanya kita kuasai matematikanya saja, tapi juga bagaimana media membelajarkannya matematika itu sehingga siswa uh, memahami konsep-konsep itu dengan baik dan mudah, dan mudah, sehingga membuat pembelajaran itu lebih bermakna. Jadi salah satu upaya prastudi, prastudi pada hari ini lewat Pak Sigi yang terhormat, ya, akan memberikan pelatihan, berbagi pengalaman kepada kita semua, kepada adik-adik, baik dari matematika, PhD, ataupun dari program studi bahasa atau umum, bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik. Sekira itu, dan kesempatan terakhir saya akan buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan Story Triple sebagai media pembelajaran digital Pendidikan Matematika PSDKU Universitas Patimura, Kabupaten Maluku Barat Daya, Selasa 27 Mei 2025, saya buka dengan resmi. Selesai. Ya, terima kasih Pak Kaprodi yang telah membuka kegiatan pelatihan Story Tribe sebagai media pembelajaran digital saat ini. Kesempatan berikut untuk tidak membuang-buang waktu, saya beri kesempatan kepada pemateri kita yang saat ini telah meluangkan waktu dan menyiapkan materi begitu luar biasa untuk dibagikan kepada kita dan juga adik-adik semua. Kepada Pak Sigit, waktu dan media saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Arce. Yang terhormat Pak Dr. Langoma selaku
Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Kampus Kabupaten Maluku Barat Daya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari Program Studi Pendidikan Matematika, serta Bapak Ibu, saudara-saudari peserta pelatihan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung share screen saja. Oke, baik. Untuk pelatihan kali ini tuh dengan topik dengan tema tentang story tribe sebagai media pembelajaran digital. Yang sebenarnya pelatihan ini direncanakan dilaksanakan pada minggu lalu, namun ada kendala teknis maka ditunda pelaksanaannya hingga hari ini. Pada kesempatan hari ini kami hanya memberikan berupa pelatihan singkat saja dengan topik yang pertama adalah pengenalan story tribe, kemudian membuat akun di story tribe. Untuk membuat akun, pastikan Bapak Ibu, saudara-saudari peserta memiliki uh, Gmail yang aktif ya untuk membuat akun. Kemudian yang ketiga, membuat komik pembelajaran berbasis etnomatematika di story tribe. Tentunya juga komiknya tidak hanya terbatas pada mata pelajaran matematika ya, tapi untuk semua mata pelajaran. Kemudian yang keempat, ekspor dan publikasi, dan yang kelima adalah aplikasi alternatif. Jadi pada poin kelima juga akan dipaparkan secara singkat aplikasi alternatif selain StoryTribe dalam mengembangkan uh, bahan ajar berbasis komik. Baik, mungkin pertama-tama kita bertanya-tanya tentang apa itu StoryTribe. Nah, jadi StoryTribe adalah platform daring atau web-based yang dirancang untuk membantu pengguna membuat komik edukatif berbasis cerita secara mudah dan intuitif. Platform ini menekankan penceritaan visual dengan antarmuka sederhana dan fokus pada narasi, karakter, dan suasana. Kemudian untuk StoryTribe ini tidak seperti aplikasi di desain grafis yang pada umumnya StoryTribe lebih diarahkan untuk keperluan pendidikan, pembelajaran kreatif, dan pembuatan konten pembelajaran kontekstual. Jadi platform StoryTribe ini sangat cocok untuk pembelajaran kontekstual seperti itu. Kemudian yang berikut, bagaimana cara menggunakan StoryTribe? Jadi yang pertama, kita harus mengunjungi situs resmi dari StoryTribe di storytribeup.com. Kemudian membuat akun. Nah, sini, oke, untuk membuat akun langsung buka web browser, browser masing-masing. Oke, kemudian masuk di situs resmi storytribeup.com. Oke, bisa dilihat layarnya ya. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian langkah pertama kita mendaftar ya, mendaftar pun sign up for free. Kita klik. Nah, di sini uh, supaya lebih cepat prosesnya kita lanjut dengan menggunakan Google. Continue with Google. Nah, kemudian kita memasukkan alamat email yang kita miliki. Oke, seperti ini kemudian kita masukkan uh, password. Oke, ini minta di konfirmasi.
Ya sedikit kendala sih. Ya, verifikasi ya. Oke, ini karena menggunakan komputer baru ya. Bisa coba di komputer satu lagi. Mohon bersabar ya adik-adik, maklum komputer di lab itu agak agak berat, jadi pas sedikit sementara berupaya keras.
Oke, halo, mohon maaf Pak Arce, karena ada kendala teknis harus berpindah perangkat. Baik Pak, baik, baik. Lanjut Pak, lanjut. Oke, tadi kita sudah sampai di membuat akun. Oke, Oke, jadi pertama tadi kita masuk ke situs resmi dari StoryTribe, yaitu storytribeapp.com. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita mendaftar akun. Oke, di sini sudah oke harus oke ya. Nah, kemudian eh, kita memilih lanjut dengan Google. Oke, kemudian memilih email ya, masukkan email tadi dengan password. Oke, karena saya di sini sudah eh, terdaftar di web browser ini, sudah jadi otomatis langsung eh, masuk ya. Oke, kemudian di sini ada 3 pertanyaan yang harus kita isi. Yang pertama itu eh, kita menggunakan StoryTribe apakah untuk pekerjaan atau untuk eh, personal atau untuk keperluan studi. Misal kita pilih untuk studi. Oke, kemudian lanjut. Nah, kemudian, oke, di sini misalnya kita bisa siswa, eh, pendidik, dan sebagainya. Misalnya di sini saya akan memilih sebagai edukator atau pendidik. Kemudian lanjut. Nah, kemudian dari mana kita mengetahui tentang Story Tribe? Nah, misalnya apakah dari Instagram, TikTok, dan sebagainya. Misalnya di sini saya dari eh, eh, keluarga atau teman. Oke, kemudian di sini kita memilih yang free ya. Untuk kebutuhan belajar kita mencoba dulu untuk akun yang gratis atau free. Nah, kemudian misalnya untuk project yang lebih besar, baru kita bisa memilih, baru boleh kita memilih misalnya yang upgrade untuk yang pro. Nah, tapi untuk keperluan belajar atau skala individu, kita memilih akun yang free atau yang gratis. Oke, di sini pada saat kita masuk pada web Story Tribe, oke di bagian atas ini adalah berita terupdate mengenai Story Tribe. Nah, kemudian untuk yang bagian bawah ada create project. Nah, di sini kita membuat project baru. Jadi kita klik create project. Oke, kemudian di sini ada judul project. Nah, misalnya komik edukatif, etnomatematika. Nah, kemudian di sini dimensi. eh, oke, di sini ada 16:9, 4:3, 1:1, dan sebagainya. Kemudian di sini apabila kita sudah memilih dimensi ini, sudah tidak bisa diedit atau diganti dengan dimensi yang lain atau ukuran lembar kerja yang lain.
Oke, misalnya di sini saya memilih 1:1. Oke, kemudian buat project. Kemudian perlu yang gratis, maksimal kita hanya bisa buat 3 project. Ya, jadi maksimal 3 project. Oke, kemudian setelah kita membuat create project tadi, kita akan langsung masuk pada halaman editor. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, kita klik. Ya, ini halaman utama ya atau editor. Oke, di bagian paling tengah ini yang warna putih ini namanya canvas. Nah, bagian ini tempat kita membuat komik pembelajaran atau membuat komik di bagian tengah. Nah, kemudian di bagian panel kiri ada tombol select. Ini untuk memilih objek, kemudian untuk memindahkan atau mengatur objek dalam komik. Kemudian ada backdrop. Backdrop ini untuk memilih latar ya, latar tempat dalam komik yang akan kita gunakan. Kemudian ada frames. Frames ini digunakan untuk membagi kanvas ke dalam beberapa panel atau ke dalam kotak-kotak. Nah, misal eh, kita ingin membagi menjadi 4, berarti dia karakter. Nah, tombol karakter ini tempat untuk kita memilih karakter dalam komik. Kemudian ada props. Props ini tempat untuk memilih objek atau apa objek visual yang digunakan dalam komik, misal latar belakang atau benda-benda yang akan digunakan dalam komik. Kemudian ada pen. Pen ini untuk menulis secara manual ya. Bisa menulis atau menggambar secara manual. Kemudian ada shape. Shape ini untuk memilih benda-benda geometris. Kemudian ada speech. Speech ini atau balon percakapan atau dialog dalam komik untuk menambahkan dialog. Kemudian ada teks. Teks ini untuk menambahkan teks biasa yang akan apa teks biasa dalam komik. Kemudian ada image ini untuk mengupload file atau foto yang ada pada uh, komputer ya atau file pribadi yang tidak ada di StoryTribe. Nah, kemudian di bagian atas ada sini ada Undo dan Redo yang bagian atas yang ini Undo Redo. Kemudian ada nama project. Kemudian ada shortcuts. Shortcuts ini jalan pintas ya atau apa ya jalan pintas untuk memberikan perintah pada saat membuat komik. Misalnya ada undo, redo, copy, paste dan sebagainya. Kemudian ada download. Download ini digunakan untuk mengunduh komik yang telah dibuat. Kemudian ada present, ini untuk menampilkan komik dalam bentuk presentase. Kemudian ada share, nah, ini untuk membagikan komik ya, membagikan komik berupa link yang bisa digunakan pada platform pembelajaran. Ada di sini grid view. Nah, di sini ada bagian kanan ini ada bagian kanvas ya, kanvas yang aktif kita apa yang aktif yang tampil di layar. Kemudian yang ini untuk menambahkan kan free ini atau yang gratis maksimal dalam satu project itu hanya 4 kanvas. Ya, jadi ada 4 kanvas saja. Nah, kemudian di panel bawah ini ada zoom in dan zoom out ya. Kemudian ini ada fit to screen untuk mengembalikan tampilan kanvas seperti semula seperti ini. Kemudian ini adalah drag canvas untuk menggerakkan kanvas. Nah, kemudian itu untuk bagian-bagian pada halaman kerja utama pada StoryTribe, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat komik. Nah, cara membuat komik. Ya, pertama kita pilih latar ya, latar tempat pada komik. Nah, bisa berupa warna ya, misalnya warna-warna seperti ini, atau bisa menggunakan gambar. Misalnya eh, classroom bisa ya, ruang kelas misal.
untuk latarnya, kemudian search. Oke, kemudian di sini akan muncul beberapa ada banyak pilihan ya yang bisa kita pilih. Oke, seperti ini. Misalnya saya memilih yang ini misalnya. Oke. Oke, Oke, kemudian modelnya seperti ini. Kemudian untuk backdropnya ini tidak bisa kita geser-geser lagi ya. Jadi dia sudah otomatis seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita punya foto sendiri yang ingin digunakan sebagai backdrop, misal kita bisa upload background image ini untuk menggunakan file pribadi. Oke, misalnya saya ingin menggunakan, oke, oke, misalnya saya di sini menggunakan eh, foto lutur batu ya, oke, seperti ini. Itu untuk memilih backdrop atau latar tempat pada komik. Kemudian kita memilih frames. Oke, kemudian pilih add frames. Oke, seperti ini. Ada kolom ini jumlah banyaknya kolom. Di sini dua berarti akan ada dua kolom. Kemudian baris berarti dua kali dua berarti dua baris dua kolom. Kalau misalnya ingin satu saja satu frame saja berarti satu kali satu. Kemudian gutter ini jarak antar kolom, oke seperti ini. Kalau misalnya tidak menggunakan gutter dia berdempet. Gutter ini jarak antar panel. Kemudian ada eh, apa namanya judul adegan. Kemudian ini ada catatan catatan tambahan. Oke bisa kita. Kemudian di sini ada jenis huruf. Kemudian ada ukuran huruf. Ya seperti itu. Oke, contoh misalnya di sini saya ingin menggunakan frame-nya satu saja atau satu canvas satu panel. Oke, seperti ini. Kemudian ada karakter. Selanjutnya kita memilih karakter untuk yang free ini ada 5 karakter yang bisa kita gunakan. Oke, ada di sini ada 5 karakter. Oke ya. Oke, misalnya saya memilih karakter yang pertama misalnya yang ini. Oke, seperti ini. Oke, setelah kita memilih karakter, kita bisa atur karakternya seperti ini. Oke, di bagian samping kanan karakter ini ada beberapa eh, fitur ya, ada karakter setting untuk eh, mengatur ulang karakter. Di sini kita bisa memilih bagian kepala ya. Kepala itu kita memilih rambut. Nah, di sini tadi ada hanya 5, jadi ada bisa kita memilih 5 karakter tadi. Kemudian di sini angle sini untuk arah pandangan karakter. Jadi ya, disesuaikan ya seperti ini. Oke, kemudian ada face. Face ini untuk mengatur ekspresi karakter. Oke, bisa memilih seperti ini karakter ekspresinya. Oke, mungkin karakternya saya perbesar sedikit seperti ini. Oke, kemudian setelah face ada top. Top ini untuk memilih baju, baju atau bagian atasannya. Oke, di sini ada yang free itu ada 6 pilihan. Misalnya saya memilih salah satu saja. Oke, seperti ini. Kemudian ada arms. Nah, ini untuk memilih gerakan tangan. Ya, oke, seperti ini.
untuk memilih gerakan tangan. Kemudian ada legs. Legs ini untuk memilih gerakan kaki atau posisi kaki. Oke. Ada oke. Yang ada gambar mahkota itu hanya untuk akun yang pro. Jadi yang ini bisa kita pilih yang ini. Kemudian ada more ini untuk menambahkan properties ya. Misal ada kumis, misal ada cambang seperti ini. Oke. Kemudian bisa di sini ada kacamata. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk karakter ya. Kemudian ada di samping kanan itu ada tombol delete untuk menghapus karakter. Kemudian yang ini turn around untuk memutar eh, karakter ya. Bisa karakternya bisa menghadap ke depan atau menghadap ke belakang atau ke samping. Oke, seperti ini. Kemudian ada crop. Crop ini untuk memotong karakter. Oke, misalnya ingin tampilkan setengah badan ya. Nah, jadi bisa menggunakan crop. Nah, seperti itu. Kemudian ada flip. Flip ini untuk mengganti apa nih arah karakter. Nah, jadi menghadap ke kiri atau ke kanan seperti ini. Oke, kemudian ada lock. Lock ini untuk mengunci posisi karakter. Kemudian ada titik tiga ini. Titik tiga ada beberapa tombol, ada copy, paste, duplikat. Kemudian bring to front. Misalnya ada eh, beberapa objek ya. Bring to front ini berarti objeknya diletakkan paling atas atau paling depan. Kemudian ada send to back, diletakkan di paling belakang. Ada oke, crop, flip, turn around, delete, lock. Oke, ini sudah. Eh, Karakter. Oke. Kemudian berikutnya ada props. Props ini untuk memilih properti atau objek visual yang akan digunakan pada komik. Oke, di sini ada banyak pilihan ya. Jadi kita memilih sesuai keperluan. Di sini juga ada background. Bedanya background dengan backdrop ya. Yang backdrop ini dia satu backdrop untuk satu kanvas. Jadi seluruh kanvas dia hanya satu backdrop. Kemudian untuk apa background yang ada pada props ini dia bisa digunakan untuk tiap-tiap panel. Jadi satu panel bisa apa? Satu panel satu background. Nah, seperti ini. Oke, misalnya oke bisa diatur. Nah, untuk yang background pada props ini bisa diatur ukurannya ya. Bisa seperti ini. Oke, jadi eh, bisa menggunakan background yang berbeda pada tiap panel. Tadi misalnya kalau menggunakan eh, ada dua panel tadi, nah, bisa panel satunya background yang ini, oke. Kemudian bisa di crop ya. Ya, seperti itu. Oke, ini bisa kita letakkan ke depan. Nah, seperti itu ya. Oke, itu untuk props tadi bisa memilih ada banyak objek yang bisa digunakan di sini. Ya, seperti ini. Oke, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian berikutnya ada pen. Pen ini untuk menggambar atau menulis secara manual ya, tulisan tangan. Kemudian ada shape.
bentuk-bentuk ada di sini bentuknya terbatas. Hanya ada 6 untuk shape-nya. Kemudian speech. Nah, ini untuk menambahkan dialog. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama yang ini, yang bentuknya bulat ini biasanya digunakan untuk dialog yang isinya atau teksnya singkat. Kemudian yang bentuknya segi 4, dia biasanya digunakan untuk dialog yang panjang. Dialog yang panjang disarankan untuk menggunakan yang bentuk segi 4. Kemudian yang ketiga itu bentuk ini eh, yang apa namanya ini, isi pikiran ya. Kalau misalnya kita memikirkan apa karakter dalam komik itu memikirkan sesuatu ya, jadi bisa menggunakan oke dialog yang ini. Kemudian teks. Oke, untuk ini menambahkan teks biasa. Ini seperti ini. Ya, tulis Luthur Batu. Oke, oke, ini hanya menambahkan teks biasa ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk menambahkan misalnya panel berikutnya bisa menggunakan add canvas. Kemudian tadi hanya bisa menggunakan maksimal 4 eh, canvas ya. Oke, misalnya kita buat frame-nya 2x2 seperti ini. Jadi saya ingin menambahkan karakter, misalnya karakter pertama. Oke, misalnya ini karakter pertama ya. Misalnya tambahkan dialognya misalnya. Oke, eh, 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 selamat pagi misal, selamat pagi. Oke, kita bisa mengatur ukuran huruf juga. Oke, pilih edit. Kita bisa memilih ukuran huruf di sini. Misalnya kalau terlalu kecil. Oke, seperti ini. Kemudian ukuran, oke kita tinggal tarik seperti ini. Kemudian arah eh, ujungnya ini kita bisa pindahkan. Jadi seperti ini. Tinggal klik kemudian drag. Oke, misalnya tampilkan seperti ini. Oke, bisa kita crop bagian kaki. Oke, seperti ini. Kemudian ingin menambahkan karakter berikut, kita bisa tambahkan di panel berikut. Oke, oke, kita mengatur gerakan dulu. Misalnya yang ini. Atau bisa yang ini juga. Nah,
Ya, seperti itu ya untuk menambahkan karakter atau apa dialog dalam komik. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin membuat komik berbasis etnomatematika. Jadi kita misalnya lanjut di kanvas berikut. Oke, saya ingin menambahkan gambar ya. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian eh, misalnya ingin menggunakan karakter yang sama, kita bisa gunakan bisa copy ya, copy kemudian paste di sini. Oke, kita bisa kembalikan karakternya. Oke, ini. Oke, untuk fotonya bisa kita crop sesuai dengan ukuran frame. Oke, oke, misal seperti ini ya. Oke, kita tambahkan dialognya. Oke, misal dialognya. Oke, bagaimana eh, cara hitung luas kebun dalam tutur batu. Nah, misalnya teksnya bisa kita perbesar ukuran hurufnya. Oke, 130 ya. Oke, ini karakter pertama ya. Nah, kemudian karakter kedua tadi kita gunakan karakter yang sudah kita gunakan. Kita copy. Nah, kemudian paste. Ini. Kemudian tambahkan. Oke, kita bisa menghitung makan rumus luas lingkaran. Oke, oke. Kemudian di sini kita misalnya ingin menambahkan rumus luas lingkaran. Nah, kemudian pada fitur story tribe ini tidak ada simbol-simbol matematika. Jadi kita tambahkan kotak dialog dulu. Oke.
seperti ini. Nah, kemudian kotak dialognya kita kosongkan. Oke, kemudian kita tulis rumusnya pada eh, Microsoft Word. Atau bisa menggunakan aplikasi lain ya untuk persamaan matematika. Oke, misal langsung pakai equation, langsung misalnya L sama dengan pi R kuadrat ya, Ya, pi Pak. R kuadrat. Kemudian kita crop ya, kita ambil rumusnya seperti ini. Kita copy dan paste di dalam sini. Oke, kita masukkan dalam kotak dialognya. Nah, seperti itu ya. Ukurannya nanti apa bisa disesuaikan. Oke, seperti itu untuk cara singkat ya untuk membuat komik pembelajaran berbasis etnomatematika. Nah, kemudian yang terakhir, oke, kemudian yang terakhir adalah eh, aplikasi alternatif selain StoryTribe ya. Selain StoryTribe, apakah ada aplikasi lain yang dapat digunakan untuk membuat komik edukatif? Oke. Oke, yang pertama itu aplikasi alternatif adalah Pixton. Pixton merupakan platform pembuat komik edukasi yang menawarkan karakter yang bisa dipersonalisasi secara detail dan sebagainya. Kemudian ada Canva. Oke, Canva ini eh, eh, tidak bisa membuat karakter sendiri ya, hanya bisa menggunakan karakter yang sudah disediakan. Oke, kemudian ada Book Creator. Kemudian yang terakhir adalah Make Believe Comics. Oke, kesimpulan pemilihan platform alternatif tingkat usia siswa, kemudian ketersediaan fasilitas. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih Pak Arce. Mohon maaf tadi ada kendala tadi. Ya, terima kasih Pak Sigit. Tidak apa-apa Pak Sigit. Dimaklumi Pak Sigit. Terima kasih atas penyampaian materi pelatihan yang luar biasa. Eh, kita masuk ke sesi yang berikut. Mungkin ada adik-adik atau bapak ibu yang ingin bertanya mengenai story time ini. Mungkin ada yang melihat ini sebagai suatu hal yang sudah biasa, ataupun mungkin ada yang mengurangi.
mengenal story tribe ini bisa bertanya langsung ke Sigit di bagian bahas. Dan yang bertanya tentang langsung bertanya. Pak, mohon maaf, suaranya putus-putus, Pak. Ini mau bertanya silakan. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, ada satu hal saja yang perlu saya tanyakan terkait dengan kegiatan kita saat ini. Namun sebelum saya mengajukan pertanyaan, terlebih dahulu saya memberikan apresiasi kepada Pak Sigit Sugiharto yang mana hari ini telah memberikan pelatihan terkait dengan komik, tarik, uh, dan saya mengucapkan terima kasih Pak karena ini merupakan salah satu media pembelajaran yang yang saya rasa bahwa baru diperkenalkan pada mahasiswa program studi pendidikan matematika sehingga menjadi hal baru. Namun terima kasih atas paparan materinya Pak, sangat menarik. Namun di sini saya ingin bertanya Pak terkait dengan materi yang Pak paparkan tadi, yaitu terkait dengan komik Pak. Pak, izin bertanya, apakah selain uh, untuk materi matematika yang tadi Pak gunakan, apakah komik yang tadi bisa juga diterapkan dalam pembelajaran yang lain Pak? Dalam hal misalnya untuk ke bahasa Inggris dan PGSD dan yang kemudian uh, Pak ini juga untuk apa aplikasi untuk yang akan digunakan ini Pak. Tadi itu yang saya lihat itu ada yang berbasis gratisan dan juga berbayar Pak. Uh, dan jika kita menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat misalnya uh, media pembelajaran dalam hal ini, misalnya LKS untuk nantinya diberikan kepada siswa Pak. Dan di sana itu kita mengalami kendala dalam hal ini tidak bisa membuat LKS dalam jumlah yang banyak. Ah, di sini pertanyaan saya Pak, apakah ada solusi selain ah, aplikasi yang tadi Pak sampaikan dan juga ada Canva dan saya lupa tadi tapi apakah selain aplikasi yang tadi Pak sampaikan ada juga yang aplikasi lain yang bisa kami gunakan yang dapat membuat banyak ah, media pembelajaran Pak. Mungkin sekian dari saya Pak. Saya kembalikan kepada Pak Arji. Oke, terima kasih Engli atas pertanyaan yang cukup bagus ya. Pak Sigit sudah bisa mendengar tadi apa yang ditanyakan oleh Engli? Ya, sudah Pak. Oh iya. Bisa langsung jawab ya Pak Sigit ya? Ya, baik Pak. Oke, langsung Baik. saja Pak Sigit. Terima kasih pertanyaan dari saudara Engli Keburi. Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Oke, eh, tentang penggunaan story tribe ya, apakah bisa digunakan untuk mapel lain? Nah, untuk story tribe ini tentu saja bisa digunakan untuk semua mapel. Kemudian apabila kita lihat dari kemudahan penggunaan, sebenarnya matematika itu mata pelajaran yang paling sulit apabila menggunakan story tribe. Karena harus kita menggunakan rumus atau persamaan matematika yang tidak disediakan di
Story Tribe. Nah, jadi kita membutuhkan tadi Microsoft Word untuk menulis persamaan. Kemudian kita masukkan di Story Tribe. Nah, sementara untuk mata mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu jauh lebih mudah karena tidak perlu menambahkan persamaan matematika. Kemudian yang eh, kedua ada yang gratis ya, yang free dan yang pro. Yang gratis itu dibatasi hanya tiga project dan masing-masing project itu hanya 4 kanvas. Jadi kalau kita totalkan semuanya itu kita hanya punya 12 kanvas. Ya, seperti itu. Kemudian misal kita ingin membuat LKS atau komik pembelajaran dalam jumlah yang banyak ya. Ya, jadi kalau membuat komik misal panelnya ada banyak, salah satu cara itu kita bisa menggunakan membagi kanvas dalam beberapa frame atau panel ya. Misalnya bisa 3 kali 3, jadi ada setiap kanvas itu ada 9 panel atau 9 kotak. Kemudian misalnya kalau ukurannya terlihat kecil, bisa gunakan tadi fitur zoom in yang ada di bagian kanan bawah tadi. Apa supaya bisa membuat komik dengan detail yang apa dengan yang lebih detail, bisa menggunakan fitur zoom in. Seperti itu salah satu cara ya. Jadi memperbanyak frame dalam satu kanvas. Kemudian aplikasi lain itu ada eh, banyak ya, tidak banyak juga. Ada beberapa. Ah, Tadi pertama Pixton. Pixton itu ada juga yang gratis, ada yang berbayar. Ya, jadi tentu yang gratis ini ada keterbatasan dibandingkan dengan yang pro atau yang berbayar. Kemudian yang Pixton ini dia berwarna, karakternya berwarna, latar belakangnya berwarna. Kalau Story Tribe kan tadi hitam putih ya, karakternya hitam putih. Kemudian yang berwarna itu hanya backdrop berupa foto. Tapi kalau Pixton dia ada eh, warna. Kemudian tentu ada masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Kemudian yang kedua ada Canva tadi. Canva itu dia gratis ya, tentu saja gratis untuk Canva. Tapi Canva itu kita tidak apa leluasa dalam menggunakan karakter. Kita hanya bisa menggunakan karakter yang sudah tersedia di Canva. Kita tidak bisa mengatur gerakan, tidak bisa mengatur posisi begitu. Jadi kalau karakternya misalnya sudah menghadap ke depan, kemudian posisi tegap, kita tidak bisa menggerakkan, kita tidak bisa ubah posisi lagi. Seperti itu. Kemudian ada book creator uh, untuk membuat komik. Kemudian yang terakhir tadi apa tadi? Eh, yang apa yang book creator itu dia bisa bersih teks, gambar, audio dan video juga termasuk komik. Jadi selain membuat komik, book creator juga bisa membuat apa nih bahan ajar berupa audio dan video. Kemudian yang berikutnya adalah ada Make Believe Believe Comics untuk membuat komik strip secara cepat. Yang Make Believe Comics ini dia khusus untuk membuat komik juga. Kemudian masih ada beberapa ya aplikasi untuk membuat komik pembelajaran, baik itu eh, kalau yang lebih apa nih yang punya keahlian dalam seni atau menggambar bisa menggunakan aplikasi yang karakternya itu didesain sendiri dari awal. Seperti itu. Kemudian kalau mau yang mudah, salah satunya tadi bisa menggunakan StoryTrack. Oke, demikian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Sigit atas jawabannya.
Jadi memang begitu, jadi namanya aplikasi yang ini mau dibilang orang punya hasil karya ide ya. Jadi memang setiap aplikasi itu dikasih dulu uji coba untuk pengguna seperti kita. Jadi kita pakai dulu, dikasih gratis berapa kali. Ya, kalau tertarik ya berarti harus mau pakai akses semua yang adanya berarti kita harus berbayar. Hampir rata-rata aplikasi kebanyakan begitu ya. Termasuk Canva. Ya, karena Canva sudah join dengan yang pendidikan jadi dikasih memang akses full kepada akun yang pendidikan. Tapi kalau ini tidak ada kerjasama sama Kementerian Pendidikan kita, jadi yang mau tidak mau kita harus pakai uang sendiri ya untuk mengakses premiumnya. Ya memang untuk sesuatu Ya yang Pak. baik itu kita harus lebih loyal gitu ya, apa sih gitu ya? Iya Pak. Di di sini juga kita menghargai karya dari orang lain tadi seperti yang Pak Arce sampaikan tadi. Iya, itulah. Jadi eh ada suatu nanti kalau kalian ingin berguru lebih baik lagi ya, kalian bisa konsultasi dengan pasti secara pribadi, beliau punya trik-trik khusus untuk bagaimana mengakalinya itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya adik-adik mengenai story tribe. Jadi Pak Sigit tadi memberikan garis-garis besarnya ya. Kalian bisa mengeksplor lah. Walaupun dibatasi hanya 3 kanvas, tapi kalian bisa mengeksplor, hapus, dicoba lagi. Pasti bisa. Semuanya telah tersedia di depan mata. Cuma bagaimana kalian punya niat saja untuk mau mencoba dan melakukan. Albertina, mau bertanya? Mungkin tahun 2003 tidak ada? Halo Pak. Ya, Emily, bagaimana? Ada mau bertanya lagi? Pak bisa tanya satu lagi Pak? Ya, silakan. Dua juga siapa? Pasti Iya masih Pak. siap. Ya Pak, terima kasih untuk waktunya. Langsung saja, eh, Pak izin bertanya. Eh, Pak, untuk penggunaan komik ini, apakah bisa digunakan dalam penulisan tugas akhir Pak? Dalam pembentuk apa? Dalam pembuatan LKS untuk siswa dan lainnya Pak? Bisa Pak? Atau bagaimana Pak? Mohon untuk memberikan solusi agar teman-teman yang lain yang belum mengajukan juga bisa menggunakan uh, model komik dalam penulisan tugas akhir nanti Pak. Terima kasih Pak. Oke, langsung saja Pak Arce. Ya, Oke, untuk langsung saja Pak Sigit. komik ini tentu saja bisa digunakan dalam penelitian tugas akhir. Malah ini dianjurkan ya, anjuran untuk menggunakan teknologi digital seperti komik. Komik ini juga tentunya selain LKS bisa untuk bahan ajar ya, sehingga siswa itu lebih tertarik untuk membaca ya, lebih tertarik dalam pembelajaran matematika, lebih meningkatkan minat. Misal eh, apa nih judul penelitian misalnya pengaruh penggunaan bahan ajar berbasis komik terhadap hasil belajar matematika. Jadi eh, tentu saja sangat dianjurkan ya untuk menggunakan komik untuk tugas akhir. Ya seperti itu. Mungkin yang belum mengajukan judul bisa mempertimbangkan menggunakan aplikasi
Oke, terima kasih Pak Sigit. Ya, begitu ya, Ingli ya, dan adik-adik semua. Jadi, sangat dianjurkan, bukan dianjurkan, tapi memang sangat dianjurkan kalian membuat penelitian tentang media pembelajaran yang sementara bagus-bagusnya sekarang. Ya, mengikuti perkembangan zaman lah. Mana kalian harus membuat media pembelajaran yang menarik dan efisien. Salah satunya ya ini. Yang penting dapat kalian menggunakannya dengan baik dan benar. Ya, ada lagi? Ya, sebenarnya saya tambahkan sedikit. Sebenarnya aplikasi StoryTribe ini dapat kalian kombinasikanlah dengan Canva. Mungkin ada yang ingin gambar-gambar yang ingin kalian masukkan ke StoryTribe atau StoryTribe ke Canva. Ya itu. Memang cuma agak terbatas ya. Jadi kalian harus memaksimalkannya. Dia terbatas cuma 3 kanvas dan hanya berapa kali trial itu. Jadi memang kalian harus memaksimalkan dalam membuat kalian punya komik eh, media pembelajaran yang akan kalian gunakan nanti untuk penelitian kalian ataupun tugas apapun itu. Ya, karena tidak ada lagi Pak Sigit, terima kasih eh, Pak Kaprodi. Mohon maaf karena beliau ada urusan yang harus dilakukan dan memang tidak bisa ditinggalkan, makanya beliau pamit. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Pak Sigit yang mulai menyampaikan materi pelatihan di saat ini dan salam juga kepada kita semua. Ya, dan saat ini saya mewakili beliau memberikan sertifikasi pada Sigit sebagai materi saat ini. Ini kan saya share screen dulu. Ya, sertifikat yang diberikan kepada Sigit Sugiarto SPD MSI sebagai narasumber pada kegiatan Story Tribe sebagai media pembelajaran digital yang dilaksanakan oleh program studi pendidikan matematika, program studi di luar kampus utama PSDKU, Universitas Patimura, Kabupaten Maluku Barat Daya, secara hybrid online melalui Zoom meeting dan offline di ruang laboratorium komputer PSDKU, Umpati Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 27 Mei 2025. Ya, tahu Ketua PSDKU Prof. Dr. Aulia Fatlauli Ispak MHum, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya, Dr. Lamoma MPD. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga, Pak. Ya, dengan berakhirnya penyerahan sertifikat oleh program studi kepada Pak Sigit, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita di saat ini. Terima kasih kepada Pak Sigit yang telah menyampaikan materi. Terima kasih juga kepada adik-adik serta Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktu untuk ada dalam kegiatan di saat ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kalwedo. Kalwido. Halo, Edo. Halo, halo.